Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Halifatunisa jalastu fi fasusalis ana uridu syarah satahadas min hadhil ma'u allati tanqasimu ala arba'a samin. Ma'ul mutlaq, ma'ul musyammas, ma'ul musta'mal, ma'ul mutanajjis. Al-awwal, saya ingin menjelaskan tentang air mutlak dalam 3 bahasa. Yang pertama adalah dalam bahasa Indonesia. Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan, yaitu air yang masih murni sesuai dengan sifat asal penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum tercampur dengan benda lain yang mengubah warna, rasa, atau baunya. Air mutlak boleh digunakan untuk bersuci, seperti wudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Contoh air mutlak adalah air hujan, air sungai, air sumur, air laut, air mata air salju, air dingin. Al-ma'ul mutlaq wal ma'u tahir mutahhir wa huwa al-ma'u alladhi baqa ala aslihi laqah wa lam yataghayyar lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in akhar. Wa yajuzu isti'malul al-ma'ul mutlaq fil wudu' wal ghusl wa izalatin najasah amsalul ma'ul mutlaq ma'ul mutahhir wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul saji wa ma'ul baradi. Absolute water, pure water, is water that is pure and purified, meaning it remains in its natural state and has not been mixed with other substances that change its color, the taste, or smell. This type of water can be used for ritual purifying, such as wudu, ritual baths, ablution, and removing impudences. Example for absolute water, rainwater, sea water, river water, well water, and spring water. Sebutkan ada 7 jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sungai, 4. Air sumur, 5. Air dari mata air, 6. Air es, 7. Air embun. Sahabat muslim hafizakumullah, dari ketujuh air yang telah disebutkan tadi, air diklasifikasikan sebagaimana berikut. 1. Air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan. Air ini disebut sebagai air mutlak atau air netral. Air netral adalah air yang tidak memiliki nama melekat. Contoh, air yang sudah memiliki nama melekat adalah air kelapa, air kopi, air teh, dan lain sebagainya. Apabila ada air yang sudah mempunyai nama spesifik, maka air tersebut sudah tidak bisa dinamakan sebagai air mutlak. Berikut ini adalah air yang sudah mengalami perubahan warna, rasa, ataupun bau, namun air tersebut masih disebut sebagai air mutlak, yaitu meliputi A. Air yang diam dalam jangka waktu lama, B. Air yang berubah sebab habitat-habitat yang biasa berada di sekitar air, baik di tempat lewat air seperti kerak pada pipa atau bak penampungan air yang tidak bisa dihindarkan dari tanah, belerang, dan lumut. Apabila air mengalami perubahan karena hal-hal tersebut, maka air tetap dinamakan suci mensucikan. 2. Air suci mensucikan. Kedua, air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan oleh sinar matahari di dalam wadah dari logam seperti tembaga atau besi di daerah yang panas. Dalam sebagian pendapat ulama fikih, air itu makruh digunakan untuk badan, mandi, wudu karena dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit kulit. Namun, air musyammas tetap suci dan menyucikan sehingga sah bersuci. Hanya saja, sebaiknya dihindari jika ada pilihan lain.
Al-ma'ul musyammas wal ma'u alladhi suhana bil yashatu syams fil ina'il masnu'i min ma'dan hasah fil baladil kharah wa qad qala ba'd al-faqa'a baqara isti'maluhu fil tahara al-badaniyah khawfan min ad-darira sahih lakinnah ma'u tahir wa mutahhir wa yajuzu al-wudu wal ghusl bima istijabun tanfa indal wujub ghairah. Water is water that has been heated by the sun in a metal container. Its functions, its hot climates, some Islamic scholars consider it delicious. Macro the arts for body purification due to be possible health conquers how water it remains for and purified, meaning it's valid for wudu and gross dog. Ablution is art if preferable with water is available. Suci mensucikan. 2. Air suci mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan di bawah terik matahari, air musyammas. Dalam hal ini terdapat banyak perbedaan pandangan ulama. 3. Air suci tetapi tidak mensucikan. Ya, sekarang ini adalah wadah yang tadi habis dikenakan sinar matahari. Wadah ini suci dan juga ketika sudah dipaparkan oleh sinar matahari, kita tidak boleh memakainya karena menyebabkan penyakit yang ada di badan. Dan juga air ini bisa menyebabkan penyakit kulit. Kita sebagai manusia yang mengetahui air itu suci atau tidak suci, namun ketika sudah terkena sinar paparan matahari, air ini akan menjadikan sesuatu yang menjadi penyakit di dalam kulit. Ketiga adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, seperti wudu, mandi wajib menurut mayoritas ulama. Air mustakmal suci tapi tidak bisa untuk menyucikan kembali. Artinya, air tersebut tidak najis, namun tidak bisa dipakai lagi. Namun tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mandi wajib. Biasanya jumlahnya sedikit dan terpisah dari anggota tubuh setelah digunakan untuk bersuci. Contohnya adalah air yang menetes dari tangan setelah membasuh saat wudu. Al-ma'ul musta'mal huwal ma'u alladhi istihdamu fi raf'il hadath kal ma'u alladhi isti'malu fil wudu' awil ghusli wa hukmuhu inda jumhur al-faqahu taharah awil tahir lakinna ghairu mutahhir. خصوصا إذا كان الماء قليلا ومنفصلا عن البدن بعد الاستعمال. Mustakmal water is water that has already been used for ritual purification, such as ablution or obligatory bathing. According to the majority of Islam scholars, it is pure and clean, but not purifying, meaning it cannot be used for wudu or ghusl and ablution. This usually applies to a small amount of water that has separated from the body after using. Yang kosong
Jadi ini ada wadah yang kosong, kemudian kita taruh di tengah-tengah ini dan kita pakai untuk berwudu. Kemudian wadah ini terisi kesini. Wadah ini terisi air. Kita tidak boleh memakainya lagi untuk bersuci karena air ini sudah dipakai untuk bersuci. Dalam hal ini terdapat banyak perbedaan pandangan ulama. 3. Air suci tetapi tidak mensucikan. Maksud dari suci tidak mensucikan adalah air tersebut suci secara pribadinya, namun tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Air suci namun tidak mensucikan bisa terdiri dari air yang pernah digunakan musta'mal dan air yang mengalami perubahan sifat mutaghayyir. Sahabat muslim, air musta'mal adalah 1. Air sedikit kurang dari 2 kulah atau sekitar 270 liter yang pernah digunakan untuk bersuci dari hadas, berwudu atau mandi besar. 2. Air sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan najis hukmiyah dan tidak mengalami perubahan salah satu sifat serta tidak bertambah volume air tersebut setelah terpisah dari air yang terselap oleh benda yang dicuci. Air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila belum mencapai volume 270 liter. Apabila air mencapai 270 liter atau lebih, dan tidak berubah salah satu sifatnya secara signifikan, maka air bisa digunakan untuk bersuci. Sahabat muslim, dalam pembagian air yang kedua yaitu air yang mengalami perubahan mutaghayyir adalah air yang berubah salah satu sifatnya baik rasa, bau, atau warna dengan sebab tercampur dengan benda suci. Keempat, air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis, sehingga tidak suci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti wudu, mandi, atau mandi wajib. Air menjadi mutanajis apabila airnya sedikit kurang dari 2 kulah. Meskipun sifat airnya tidak berubah, airnya banyak 2 kulah atau lebih, tetapi berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasanya karena tercampur najis. Air mutanajis haram digunakan untuk ibadah yang mensyaratkan kesuciannya. Ma'ul mutanajjis wal ma'ul ladhi asabatul najasah fasiyasu ghairu tahir wa la yajuzu isti'malu fi at-taharah misla al-wudu' wal ghasli wa yakunu al-ma' mutanajjisa fi halatayn idza kana al-ma'u qalilan fa asabat al-najasah walau lam yataghayyar al-ahdath aw sifatuhu idza kana الماء كثير وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب النجاسة ولا يجوز استعمال الماء المتنجس في العبادة. Mutanajjis water is water that has been contaminated by impurity najasah, making it impure and invalid for purification such as ablution or ritual bathing. Water becomes mutanajjis when their water is smelled, is mold, and comes into contact with imperfect, even its characteristics do not change. The water is large, is amount, but its color, smell, or taste caution due to the impurity. Mutanajjis water cannot be used for acts of the worship requiring purity. Thank you for
attention me and سأتحدث اكتفيت بهذا الكلام واستغفر الله لي ولكم وشكرا لكم على حسن اهتمامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada air yang mengalir. Kemudian, jika tercampur oleh benda najis seperti ini, ini akan berubah bentuk, warna, dan rasanya. Kemudian, apakah air ini bisa dipakai untuk bersuci? Tidak, karena air ini sudah tercampur oleh barang najis atau sesuatu yang sudah merubahkan warna, bentuk, atau rasanya. Dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang sangat signifikan sehingga istilah netralitas air bisa menjadi berubah. Contohnya adalah air di dalam gelas yang semula bersifat netral. Namun, ketika dimasuki kopi atau teh, sifat netral pada air menjadi hilang. Air tersebut berubah mempunyai spesifikasi sebagai air teh atau air kopi. Perubahan yang berdampak pada istilah netral air seperti ini dinamakan perubahan signifikan. Adapun air yang berubah sedikit saja, maka tidak berpengaruh apa-apa. 4. Air mutanajis, air yang terkena najis. Air ini dibagi menjadi 2 bagian. 1. Air sedikit yang terkena najis. Apabila terkena najis, baik salah satu sifatnya berubah atau tidak, maka air tersebut menjadi mutanajis. 2. Air banyak yang terkena najis. 1. Apabila tidak berubah salah satu sifat air, maka tidak menjadi mutanajis. 2. Apabila berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut menjadi mutanajis. Air mutanajis tidak bisa digunakan untuk bersuci dan dikonsumsi. 5. Air suci mensucikan tetapi haram digunakan. Air ini sebenarnya sah digunakan, namun keharaman ini terletak pada cara memperoleh air, bukan dari material air tersebut. Contohnya adalah apabila ada orang yang berwudu dengan menggunakan air curian, maka hukum wudunya sah, namun kegiatannya diharamkan. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah pembagian air yang